Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini saya mendatangi salah satu narasumber yang keren banget. Jadi narasumber saya pada hari ini adalah seorang dokter. Beliau bernama Dokter Prihana Novayanti yang sekarang sudah duduk di sebelah kanan saya. Selamat sore, Dokter Nova. Apa kabar hari ini? Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Dedek. Alhamdulillah, senang juga saya mendengarnya Ibu ya. Nah, gimana ini? Terima kasih juga nih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai pada sore hari ini. Karena saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kesehatan Ibu. Karena kan di masa pandemi ini emang lagi gencar banget nih soal kesehatan gitu, apalagi soal corona juga ya Ibu ya. Oke, saya mau bertanya nih Ibu. Jadi sebelumnya saya sudah membaca beberapa data bahwa di daerah sini, saya sekarang ada di daerah Cipecang Pandeglang. Kalau di sini itu sudah zona kuning nih Ibu. Bagaimana sih keadaan di sini selama pandemi Dok? Boleh diceritakan? Secara keadaannya itu maksudnya secara umum. Iya, boleh. Kalau kita bisa lihat secara kasat mata, di Pandeglang ini memang beberapa minggu terakhir ini memang terjadi peningkatan kasus baru di corona, di mana tadinya Pandeglang terutama di Cipecang itu masih termasuk zona hijau karena peningkatan kemarin kan tahun baru nih, akhir tahun. Karena Pandeglang itu kan terkenal sebagai tempat wisata, akhirnya banyak wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya ke sini. Jadi malah main ke sini gitu ya? Malah main ke sini, dan mereka kan ke sini kadang juga kan sebenarnya ada persyaratan nih dari pemerintah bahwa kalau mau keluar dan masuk dari Jakarta dan sekitarnya kan harus membawa surat bebas corona. Tapi banyak yang enggak kayak gitu. Akhirnya kan kita tidak pernah tahu apakah seseorang itu membawa virus atau tidak, dan dampaknya pada beberapa minggu ini terakhir awal-awal tahun terjadi peningkatan signifikan. Wah, iya, semakin banyak gitu ya pasiennya semakin gitu banyak. Ya? Sebenarnya bukan hanya dari wisatawan aja. Jadi beberapa waktu ini kan tahun baru kan, waktu pertama kita terkena corona kan ada pelarangan untuk mengadakan hajatan nih. Kan nggak boleh ya berkumpul-kumpul. Ternyata dengan adanya new normal menurut Pak Presiden kita, orang desa nih pada umumnya menganggap kita sudah normal. Oh gitu. Akhirnya yang hajatan kemarin itu tertunda, sekarang malah banyak. Dan dari hajatan itu terjadi klaster-klaster baru, kita disebutnya klaster hajatan. Dan innalillahinya kemarin itu Pandeglang menyumbangkan 162 kasus baru. 162 kasus baru juga ya? Iya, itu dan sebagian besar dari klaster hajatan ini. Itu makanya sebenarnya kenapa sih Pandeglang itu sekarang itu terjadi peningkatan kasus baru, karena memang prokesnya yang harusnya kita 3M ya. Apa aja 3M? Coba Mbak Dias, mau nggak? Pakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Bukan. Oh bukan, apa dong Bu Dokter? Boleh dijelasin biar kita semuanya tahu ya. Secara kasat mata, bukan kasat mata, gini aja nih. Pakai masker? Oh enggak ya, kan menjaga jarak. Oh iya juga ya. Aduh, boleh nih diingetin ya. Jadi begitu. Biar kita selalu menjaga protokol kesehatan. Bener, Soalnya tadi mau ngobrol jadi biar enak Bu, jadi nggak pakai masker. Karena gitu. kebenaran juga udah kenal dekat nih sama pengacara, saya masih nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain emang diusahakan gitu. 3M itu adalah memakai masker, menjaga jarak minimal 2 kali lengan orang dewasa. Berarti harusnya saya lebih jauh lagi ya Bu ya? 1 sampai 2 meter. Sampai semeter lah ya kalau lagi ngobrol, dan mencuci tangan. Itu sebenarnya standar kita. Jadi orang memakai masker dengan tidak memakai masker sangat menjaga tingkat penularan. Jadi itu sebenarnya dengan kita memakai masker, menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga masyarakat. Kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi selain untuk menjaga diri kita juga, kita kan sebenarnya beramal juga dong. Dengan kita tidak sakit, tidak tertular, kan ke keluarga juga jadi aman kayak gitu. Jadi memang protokol kesehatan ini harus diingat ya teman-teman semua, jangan sampai lupa. Jadi tadi ada memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Itu 3M. Sekarang jadi
5M, nanti dicari lagi yang 2M. Oke, siap Bu Dokter. Mangga. Nah, tadi Ibu Dokter sudah menjelaskan kalau memang kita mau bepergian itu perlu surat keterangan bebas COVID gitu ya Bu. Saya dengar-dengar juga sekarang kalau mau pergi-pergi itu harus tes rapid antigen gitu. Sebelumnya kan ada juga rapid antibody, ada juga PCR atau swab test gitu. Nah, sebenarnya perbedaan dari ketiga tes itu apa sih Bu Dokter? Boleh dijelasin? Ya. Jadi gini, persyaratan awal karena kita belum banyak pemeriksaan. Pertama yang kita periksa adalah yang waktu pertama kali keluar dan persyaratan bebas corona dulu itu hanya rapid test antibody. Rapid test antibody itu dilakukan dengan cara mengambil darah, sampel darah dari orang itu, terus kita tes. Yang dites atau yang diujikan adalah adakah antibody corona atau COVID-19 ini di badan pasien. Nah, mau dijelasin langsung satu-satu apa langsung perbedaannya aja? Boleh Satu-satu. bebasnya Ibu Dokter aja, Gitu ya. silahkan banget. Nah, rapid test antibody ini sekarang itu akuransinya itu hanya 50%. Jadi tidak akurat lagi untuk mendeteksi COVID virus. adanya virus COVID Corona 19 ini. Nah, sekarang penemuan terbaru itu adalah menggunakan rapid test antigen. Rapid test antigen itu mau sama dengan PCR. Bedanya pada rapid test antigen kan disebutkan rapid. Rapid artinya cepat. Dia sama-sama dengan PCR itu mengambil sampelnya dari usap tenggorok atau usap hidung, hidung atau usap tenggorokan, mulut. Nah, kalau yang rapid itu hasilnya cepat, paling 10 sampai 15 menit itu sudah terdeteksi apakah dalam tubuh pasien terdapat kuman atau virus corona COVID-19 ini. Bedanya PCR dengan swab rapid itu yang antigen, bedanya adalah untuk akuransinya sama-sama tinggi memang, tapi PCR dia lebih tinggi, sekitar 98%. Pengambilan sampel mau sama, tapi untuk waktu pelaksanaan atau waktu tesnya lebih cepat yang rapid, karena disebut rapid paling 10 sampai 15 menit. Kalau yang PCR itu paling cepat 24 jam. Makanya kenapa PCR kadang lama ya. Dan yang terakhir bedanya dari segi biaya. Segi biaya itu rapid antigen sekarang ditetapkan sama pemerintah, batas maksimal kan 250.000. Sedangkan PCR itu minimal 900. Wah, di atas 1 juta lumayan. Untuk ini spesifiknya nih ya, kalau memang untuk membuktikan bener nggak nih yang di badan itu terdapat bener-bener corona, itu memang PCR. Tapi karena terbentur biaya dan waktu, makanya pemerintah menetapkan untuk kita seumpama pergi keluar kota, keluar negeri, itu wajib adalah rapid antigen. Dan rapid antigen itu 90% akurat. Jadi memang bisa mempermudah juga ya bagi mempermudah. orang-orang gitu. Jadi untuk menyaring pun seumpama gini nih, ada suatu gejala pada penyakit pasien nih hampir menyerupai COVID. Orang kan pengen tahu nih, saya COVID atau enggak. PCR kan di suatu daerah kayak di sini nih, Pandeglang itu hanya satu tempat. Kalau yang rapid bisa di klinik-klinik umum atau praktek dokter biasa. Jadi kayak gitu bisa langsung ditentukan, oh iya benar kamu umpama nih kamu rapid antigennya positif. Ya udah, kamu kalau gejalanya tidak terlalu membahayakan bisa dengan isolasi mandiri. Tapi kalau dia ada bahaya lain karena faktor penyakit komorbid, tahu penyakit komorbid? Saya kurang tahu. Boleh dijelasin biar penyakit yang nonton komorbid juga tahu itu nih. Jadi penyakit-penyakit yang biasanya memperberat dari gejala corona itu. Jadi mungkin bakal bisa jadi semakin parah gitu ya Bu Dokter ya? Maksudnya jadi semakin gitu. parah kayak gitu. Sedikit mengerti nggak Mbak Dia? Alhamdulillah jadi mengerti Bu Dokter. Jadi semoga yang nonton juga semakin mengerti. Tadi ada penyakit komorbid, terus jadi perbedaan rapid antigen dan rapid antibody, dan juga PCR atau swab test gitu. Nah, gini juga nih Bu Dokter, beberapa minggu yang lalu udah banyak informasi di berita-berita kalau vaksin sudah masuk ke Indonesia nih Bu Dokter. Nah, menurut Bu Dokter sendiri ini gimana sih vaksin ini, apakah benar-benar aman dan bisa diberikan ke seluruh masyarakat atau bagaimana Ibu Dokter? Tentang vaksin.
vaksin itu memang sekarang sudah ada masuk Indonesia dan sudah mulai ditempatkan ke daerah ya. Vaksin ini rencananya akan diberikan kepada pertama nih nakes kayak saya nih dan teman-teman. Kenapa kita dulu? Karena kita yang langsung biasanya berhadapan dengan pasien dan tingkat jadi kita tuh paling gampang tertular lah. Jadinya mau nggak mau kita harus dikasih perisai, ya nggak, perisai Pelindung gitu pelindung. ya, Nah, dalam hal ini vaksin. Kalau menurut penelitian, memang Sinovac yang kita masuk ini kan, Sinovac ya, vaksin corona yang produksi dari Sinovac. Itu berasal dari kuman yang dimatikan. Jadi vaksin itu sebenarnya ada dua. Vaksinnya dari kuman yang dimatikan atau kuman yang dilemahkan. Ngerti? Jadi bedanya apa? Boleh dijelasin? Bedanya kalau vaksin yang dilemahkan itu masuk ke badan, biasanya badan bereaksi. Biasanya tuh bisa jadi kayak gini, kalau anak bayi tuh kayak campak, kayak BCG, badan bereaksi apa dengan panas, biasanya kan kayak gitu. Nah itu karena vaksin yang dilemahkan, jadi vaksinnya tuh masih kumannya tuh masih hidup, cuma dilemahkan. Nah vaksin yang Sinovac ini yang dimasukkan itu adalah virus yang sudah mati, jadi tidak menimbulkan gejala sebenarnya makanya karena ini kan penyakit kan baru, vaksin pun baru. Jadi penelitian itu tentang vaksin ini memang belum sebanyak yang vaksin dulu yang butuhkan tahun-tahun penelitian. Makanya oleh pemerintah dikasihlah peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh diberi vaksin. Yang boleh adalah pertama sehat pada saat itu, tidak panas, tidak apa. 2, tidak punya penyakit komorbid tadi yang saya sebutkan itu, penyakit jantung, penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit kanker, segala macam itu tidak boleh diberikan vaksin. Terus anak berumur di bawah 18 tahun itu belum boleh karena belum ada penelitiannya. Terus orang dewasa atau lansia di atas 65 tahun tidak boleh. Berarti memang ada ketentuannya sendiri ya, dokter ya. Terus satu lagi penyintas corona. Penyintas corona itu, tahu penyintas corona? Yang tadinya sudah pernah terkena corona itu tidak disarankan lagi untuk diberikan vaksin karena kita berasumsi kalau menurut penelitian ini, jadi yang sudah pernah terkena corona, insya Allah sudah terbentuk antibodi. Jadi lebih kebal gitu. Jadi ngapain dikasih kekebalan lagi kalau dia sebenarnya udah kebal kayak gitu. Makanya sementara ditangguhkan dulu. Nanti seumpama ada penelitian lagi mungkin diberi atau nggak tahu, nanti kita lihat lagi. Dan dengan pemberian vaksin ini kita mengharapkan kualitas masyarakat, kualitas hidup itu meningkat. Jadi orang kayak punya, saya udah terlindungin. Jadi orang tidak takut-takut lagi. Biarpun tetap nanti setelah pemberian vaksin ini 3M tetap dijalan. Karena kita tidak pernah tahu. Dan pemberian pertama nakes dulu nih sama pejabat publik. Masyarakat luas kan belum, baru April. Nah itu tetap 3M-nya. Jadi namanya pandemi tidak bisa hilang hanya dalam waktu 1 tahun, kemungkinan paling cepat 3 tahun. 3 tahun. Itu setelah vaksin semua diberikan pada semua warga Indonesia. Dan saya sih sebagai tenaga medis berharap teman-teman ataupun masyarakat, temannya Mbak Dias nih kan sudah di atas 18 tahun ya, tidak ada penolakan. Karena kenapa? Ya kita bantu pemerintah dalam program vaksin ini. Kan Mbak Dias juga kalau sumpah udah dikasih vaksin, kan jadi lebih kuat, lebih berani dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kan tidak takut. Ya enggak? Iya, dan mudah-mudahan bisa kuliah normal lagi. Iya, bener banget. Jadi bosan kan di rumah mulu. Iya, pengen juga sih kuliah offline. Jadi emang perlu selain tadi vaksin juga perlu tetap menetapkan 3M tadi ya Bu Dokter ya. Prokesnya tetap harus untuk bisa menjaga diri sendiri dan juga orang lain gitu. Nah, selain itu sebenarnya kita ini masih boleh nggak sih buat pergi-pergian kayak gitu Bu Dokter? Disarankan nggak sih sebenarnya? Kadang kan pandemi gini bosen, pengen refreshing, pengen jalan-jalan kayak gitu. Tetap dengan 3M. Jadi 3M itu yang tetap paling 3M penting itu wajib gitu ya? Masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Selain kayak gitu. Dan ya kalau nggak perlu banget sih sebenarnya ya sudahlah, safe di dalam kayak gitu. Tapi kalau bisa tetap 3M dan terpaksa karena kayak orang-orang yang mencari nafkah ya, itu yang penting 3M-nya. Wah, keren banget nih ya informasinya, jadi tahu banyak nih. Nah,
mungkin yang terakhir, harapannya Ibu Dokter buat Indonesia di berapa tahun ke depan, terutama di sektor kesehatannya nih. Boleh silakan Ibu Dokter. Harapan saya kan karena di masa pandemi ini pemerintah memberikan vaksin atau memberikan jalan yang alternatif nih buat masyarakat, itu saya merasa pemerintah itu memberikan yang terbaik. Tidak ada sih namanya pemimpin, pemerintah ingin menjerumuskan masyarakatnya, bener nggak? Bener. Jadi saya sih menginginkan agar temannya Mbak Dia atau masyarakat luas itu mendukung pelaksanaan program pemerintah, dan salah satunya yang sekarang memang sangat-sangat dibutuhkan adalah vaksin. Jadi ayo kita sukseskan program vaksin ini dari pemerintah. Ya, saya harap Mbak Dias juga dan teman-temannya mendukung. Insya Allah benar banget Dokter. Gitu Jadi aja, biar saya rasa. biar masyarakat jangan lupa 3M. 3M juga. Jadi diharapkan juga kita saling bahu membahu lah untuk bisa menjaga Indonesia biar cepat sehat, cepat pulih, biar pandeminya cepat pulih. Ya, biar pandemi cepat beres, kita bisa kegiatan lagi gitu ya Bu Dokter. Benar. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter Iya, atas waktunya sama-sama. sudah diajak wawancara pada sore hari ini. Iya. Semoga harapannya dan juga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih Bu Dokter.